Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersikap kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap ke baik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini barenglah orang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana berada. Seperti yang kita informasi di awal tadi, di jam-jam ini biasanya kita ikuti program Lokak Kita atau obrolan UMKM. Dan dengan tema sarapan praktis tanpa ribet. Nah, apa dia itu ya? Ini kita di studio ada narasumber kita ya. Beliau ini adalah pemilik dari nasi kepal Bunda Mei ya. Ada Adi Muharram Robani dan Mei Reni yang tentunya di kesempatan siang hari ini kita akan ajak bercerita ngobrol-ngobrol mengenai usahanya dan mungkin bisa menginspirasi dulu galau-galau yang pengen membuka usaha baru ya, menjadi peluang menambah cuan ya. Dulu kita lanjut kembali ya, dan tentunya di siang hari ini dengan obrolan bersama narasumber kita ya. Langsung kita betakin dengan keduanya ya. Kita buka line telepon juga di 0711351656. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, agak dekat dikit nih. Halo, Assalamualaikum. Oke, ini Adi, nama lengkap Adi? Adi Muharram Robani. Panggilnya Adi. Panggilan Adi, Kak. Adi ini ngajak siapa ya? Ini ngajak wong rumah, Pak. Siapa namanya? Mei Reni, Pak. Panggilannya? Mei. Jadi nama dapur Bunda Mei atau tadi yang nama kedai kita tadi dari Nama wong rumah. Oh. Nama wong rumah. Iya. Ya. Ya lah kalau Mei itu coba Ibu Mei ngomong dikit biar dekat-dekat. Ada? Ada kita ya ada ya oke. Ini baru pertama nih di radio, Bo. Udah pernah diajak ngobrol-ngobrol. Baru pertama kali. Oh, ya luar biasa. Agak deg-degan. Kita biasa-biasa baik ngobrol Siap. Di ini nasi kepal ya. Kalau yang biasa nih, kalau ini kan dibawa ini kan contohnya dikemas dengan plastik nih, menarik nih. Ya, jadi kalau dijual itu kan biasanya dijualnya dengan bungkus biasa tapi rapi ya. Dan ada 4 macam variannya. Apa berapa macam? Kalau untuk variannya sih ada 5, Kak. Ini yang ada bentuk sini 4 ekor ya. Yang kita bawa ada 4 ekor. Jadi kalau yang 5 tahu be? Kalau 5 kita yang rekomen biasanya ayam suwir kemangi. Itu yang mana itu pedas ataupun? Sedang pedasnya. Nah, kalau yang untuk anak-anak itu ayam teriyaki. Oh, teriyaki. Nah, terus ada ikan tongkol sama bakso pedas sama ati amplak. Iya, nah kata-kata pedas apa sepedas deh? Ya, Sepedas agak apa pedas. kira-kira dari bumbunya? Sepedas apa? Kalau pedas-pedas itu tidak terlalu sih, Kak. Cuman kalau untuk anak-anak sih nggak rekomen. Kalau untuk sarapan mungkin agak-agak jam 9 mungkin masih oke. Nah, kalau pagi-pagi belum. Biasanya sih kan kita bukanya dari jam 6 sampai jam 10 itu
Jadi ada ambil tengah, ada makan tengahnya. Jadi Iya, iya. kalau sarapan biasanya di paling banyak itu di ayam kemangi sama teriyaki. Oke, ya. Terus Ibu Mei ini mengawal ini udah baru atau mana nih kira-kira? Ibu Mei bisa jelaskan usahanya? Kita belum sampai setahun usaha kayak ini. Oh, Awalnya iseng-iseng jingo ya FYP juga lewat dari TikTok. iya gitu kami kan. lewat juga itu baru-baru ini banyak yang ada kan. Baru, Iya. baru juga belum sampai setahun usahanya. Jadi Ini banyak awal yang tahun. galak. Yang jelas awal tahun kemarin. Awal tahun kemarin baru mulai. katanya baru tinggal di Palembang baru juga atau mana pindah? Kalau untuk Palembangnya sudah lama, cuman kalau di tempat yang baru nih mungkin baru 2 tahunan. Oke. Ya. Ini awal bisnis atau sebelumnya doh? Kalau untuk bisnis ini baru pertama, Pak. Baru Ini pertama. mulai bisnis. Oke, baru mulai ya. Baru mulai. Iya, jadi Kan dua-duanya kami begawi. di mana? Kalau Adi dia Di perusahaan? Enggak. Hah? Dia di Yang di resto Monte. Taman Kenten. Oh, perumahan. Bukan di restoran. Oke, nah kalau di Kalau Mei, aku di rumah spa Kartini di Oh. Kemang Iwak. jadi ngatur waktunya mana kamu jualan nih? Karena sesuai dengan sarapan kan. Iya, Jadi iya. kebanyakan kami nih gawinya ke siang. Oh, minta sip siang ya? Jadi fokusnya ke menu sarapan Be. Jadi bisanya sampai jam 10. Tapi udah buat olahannya itu dari pagi nih ya. Dari subuh jam Dari 3 subuh. sudah start mulai jam 3. Yang juru masaknya uang rumah. Oh, jadi wajar lah kalau Adi kalau orang ini ya. Walaupun bukan di resto ya. Di resto bukan bagian masak ya? Bukan bagian operasionalnya. Oh, operasional ya, Keng. Di ini kan kenapa dipilih nasi kepal nih? Mungkin rundingan dulu dengan rumah. Kalau rundingannya mungkin butuh lama, Pak. Ah, Kak, apa namanya itu mungkin dari bulan 9-an baru mulai prosesnya itu di bulan 12. Baru kita launchingnya di tanggal 6 Januari. Ya itu. iya iya iya. Jadi lihat-lihat apa namanya menyesuaikan dengan Apalah konsep di yang jalan Wong Palembang Iyo, yang di sekitar kita ini belum ada yang jual lah ya. yang belum ada jual. Jadi ya kita cenderungnya ke nasi kepal karena kan kayak di kepal-kepal gitu. Cari Jepang gitu ya. Kurang Kan lebih. sarapan praktis kan. Iya praktis bisa dibawa kemana-mana. Tinggal langsung makan ya, gitu. Terjangkau juga, ya tidak nak mewah-mewah nian ya. Ya, Sehingga pacak ngenyang ke lah walaupun ya pasan ya. Tapi kalau dua kenyangnya tuh. Sama kalau di Jawa tuh ada nasi kucing. Nah, ya. Ya namanya murah ya. Tapi kalau dibuka tidak terlalu banyak. Tapi kalau nak beli banyak sama becak beli sebungkus. Tapi nasi kepal ini beda. Ukurannya memang untuk sarapan ya anak-anak atau juga orang dewasa. Dan dari 5 varian ini mana yang paling banyak dicari atau dibeli wong? Ayam suwir kemangi. Apa alasan katanya? Lemak. Anak-anak ya. Menuju wong lemak. Ya bisa anak-anak juga lah, enggak Kalau pedasnya nih. anak-anak tuh lebih ke teriyaki. lebih ke teriyaki kalau untuk anak-anak sekolah. Itu kan kita kan ngelewati sekolah, kampus kan di tempat kita jualan itu. Jadi banyak anak-anak sekolah juga yang beli Untuk sarapan. untuk sarapan. Oke. Bungkus. Lebih kenyang kan? Oke, lebih kenyang ya. Jadi itulah dulur-dulur yang pengen bertanya silakan dengan Adi dan juga Mei ya. Ini sepasang suami istri lah ya. Suami istri bukanlah lagi. Iyalah, semuanya maksudnya yang bekerja sama gitu. Siap. Biasanya kan kerjasama dengan orang lain ya. Siap. Yang pastinya yang apa namanya bisnisnya nih ya pagi-pagi pacak dan tempat lain juga pacak begawi gitu. Siap. Tidak capek nih. Ya, demi cuan kan. Tapi tetap semangat aku pikir jenggot siap, di siap. tempat jualan tuh kan. Siap. Dan di tempat begawi atau tempat yang sekitar lingkungan kita, orang banyak beli lagi kalau pesan gitu. Kalau tempat gawi sering pesan. Nah, kalau untuk di
tempat kita alhamdulillah sekarang Sudah banyak mungkin kenal ya? cocok sama lidahnya. Alhamdulillah sudah pesen terus via WA kalau sekarang sudah. Karena takut kalau pas langsung di lokasi takutnya kan lama ngantri atau kehabisan. Jadi mereka sekarang ini kalau jam 3 atau jam 4 itu sudah WA kami. Kak tolong sisiin ini kayak itu. Alhamdulillah. Makanya kita kemarin ada 2 bulan yang belakang kita coba yang pakai takeaway yang terbaru. Takeaway. Yang ada wadahnya kemasannya baru kan. Lebih higienis, terus lebih nyaman kalau dibawa kan. Lebih simpel. Oke. Ini ide siapa nih? Dari kawan yang ngasih tahu bahwa beli bungkus seperti itu? Kami juga sih Pak. Nyingok-nyingok juga ya. Ya karena alhamdulillah kami kan bagian promosinya. Yo. Yang Jadi dibuat kalau tadi Ibu Mei ya. yang bagian untuk produksi itu uang rumah. Iya. Coba tunjuk deh kemasan tadi. Yang mana yang rasa apa gitu? Ini Nah ini yang biasanya biasanya yang sering dicari ini ayam suwir kemangi. Nah kurang lebih kayak ini. ada kemangi dalam. Ada campuran kemangi. Nih ini harganya 6.500 tambahan. Tambahan dari harga wadah. normal. Ya. Kalau yang biasa 6.000 ya. Kalau yang biasa 6.000. Kalau yang yang lagi dijajakan gitu. Ya, Ini kan untuk pesanan banyak kan. Iya bener. Kalau untuk yang kemasan misalnya ada untuk ulang tahun, biasanya mereka kan pakai, nggak mungkin kalau pakai yang biasa, biasanya kita kasih yang kayak gini. Betul. Pernah di pesan banyak itu Alhamdulillah pernah. acara. Alhamdulillah. Setiap bulan tuh pasti ada. Ya alhamdulillah ada. Ada ya. Jangan-jangan vendor juga dah. Diajak kerjasama gitu ya. Tapi ada kalau yang mau kerja sama, cuman kita belum belum siap ya, karena sambil pegawai tadi. Iya, ada kemarin beberapa minta tawaran DM ke kita, kan ada akun TikToknya Pak. Iya. Nah di akun TikTok sama IG-nya mereka DM mau ngajak kerjasama. Kayaknya kita kata orang rumah nanti dulu lah. Iya. Kita dulu. Pelan-pelan bayar dah ya. Iya. Asli mana dia? Kalau asli kita Komering Kak. Kalau asli. Kalau si Mei? Kalau aku OI Indralaya. Indralaya. Tapi memang tinggal di Palembang lama. Atau sejak lahir? Kalau wong Kalau rumah aku baru. dari taman sekolah. Oh, oke. Kalau aku 2007 baru ke Palembang. Jadi kalau memulai usaha tadi katanya ini pertama ya, perdana ya. Baru perdana. ya. Dan Kalau sudah mulai ada ya. Memang serius lah ini. Kalau yang Pernah juga nggak serius tuh? bukan, maksudnya tuh yang memang ditekunin, memang di apa namanya itu dikemas memang kayak sekarang, kayak itu. Belajar dari TikTok lah. Iya. Ada di beberapa tempat yang berjualan sini, tapi agak memang aku merekomendasi kalau memang selera dengan lidah ya. Kalau di tempat lain itu memang nasinya enggak pulen. Sama ini nasinya modelnya apa nih? Nah merek Beras disebutin. ya? Nah, di Bukan merek. dosa ini. Nasi beras Jepang atau beras kita Dewi kita ya? Beras ini kita sekalian untuk makan juga karena kita makannya beras ini juga gitu kan. Kalau beras Jepang kan agak mahal harganya. Mahal, lebih mahal. Karena lebih Di lengket bawah lagi. dikit, di bawah dikit Jepang. Jepang. Karena lengket kalau kita ngumpul, bukan peroh kan kalau dimakan tuh. Dan memang mungkin beras yang direkomendasikan untuk nasi kepal ya modelnya. Memang apa namanya itu? Apa ada treatmentnya sendiri ya, Yang ciri khas? ada campuran memang. Cuman maksudnya itu dari beberapa beras kan kita sampel juga nih. Iya, Kak. iya. Nah ini mungkin yang pas lah mungkin di lidah sama konsumen. Soalnya kan berapa kali kita coba-coba. Nah akhirnya yang cocok di beras ini. Oke. Ya. Yalah kalau itu dulu kita lanjut kembali di sesi yang kedua kaki kita breakdown ya. Ini masih ada beberapa menit ya bisa Anda lakukan ya, bisa gawe ke ya, siap-siap untuk kaki di sesi kedua. Silakan ya, nanti betakan dengan Adi dan Mei dalam program acara Lokak kita obrolan UMKM, dan kita balik lagi setelah yang berikut ini.
mata kita bertemu, di situ mata kita bertemu, di situ mata kita bertemu, di situ mata kita bertemu. Ya, kembali di program obrolan UMKM Lokal kita, sarapan praktis tanpa ribet ya, bersama Adi Muharram Robani dan Meireni ya, suami istri yang memiliki usaha nasi kepal Bunda Mei. Dan lanjut kembali kita ngobrol-ngobrol bersama dua orang yang luar biasa ini ya. Dari Januari ngawali usaha dan sekarang sudah mulai terjingok yang sudah dikenal luang banyak ya. Dan itu di mana lokasinya? Kalau untuk lokasinya di Jalan Sultan Mansur, Ya. Musi 6 kalau lebih Ujung, yang dikenal. ujungnya ya, ujung dari arah Tangga Buntung ya. Benar sekali. Mau arah ke Bukit Lama. Kalau tempat lain mungkin ada yang misalnya hari-hari biasa, hari spesial ya. Kalau hari spesialnya biasanya di hari Minggu di Kambang Iwa. Jam berapa itu? Sama dari jam 6 sampai jam 10. Jam 6 pagi. Jadi sampai kalau jam Minggu memang enggak jualan di Musi Sultan 6. Mansur. Enggak jual Jadi di Kambang Iwa. di Kambang Iwa. Lebih cepat habis. Lebih cepat habis. Lebih banyak. Lebih banyak. Ya, kalau Ibu Mei sendiri kewalan kalau Minggu buat Ibu? Kalau hari Minggu lumayan karena porsinya lebih banyak lagi dari hari biasa kan. Ya. Itu kita bangun bisa jam 12 jam 1. Biasa kan bangun jam 3 jam 4 Iya, untuk iya. hari-hari biasa kan. Kalau untuk hari Minggu kita agak Banyak lagi ya. Lebih banyak. Yang paling lama meracik itu apa, bumbu apa yang dari sini Abang? Apa ada kawan yang rewangi masak juga selain Enggak. Atik Dewan? aku udah galak direwangi. Aku udah galak. Takut di Beda rasa. resepnya. Enggak. Takut beda rasa. Resepnya belajar? Apa dari YouTube tadi? Tidak juga. Memang hobi masak. Oh, Karena mengakui lah ya dia. Ya, karena orang rumah hobi masak. Lemak-lemak masaknya. Makanya saya bilang coba dulu usaha, karena kemarin juga mau usaha kayak rumah makan, cuman belum sanggup. Ya udah usaha kecil-kecilan dulu. Iya. Makanya dituangkan dari hobi jadi usaha. Oke, keren. Hobi. Benar tuh hobi yang menghasilkan cuan. Benar sekali. Dan ini ada selain 5 ini nanti akan ada inovasi-inovasi baru untuk dalam isiannya. Nah, rencananya sih ada, cuman lagi coba hitung-hitung juga. Ya, mungkin kita buka line teleponnya, siapa tahu ada yang mau nanya di mana, berapa ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Cek. Halo. Jangan ragu-ragu, Cek. Halo. Ya, terputus ya. Malu, Cek. Atau kalau ini ya, ada bonus lah kalau misalnya bertanya. Boleh kayak mampir be. Diskon. Mampir be. Hampir beli siko gratis siko. Nah, iya. Dan kalau yang bertanya beli siko gratis siko. Ya, tapi beli banyak harus baca. Iya, jangan beli siko. Iya. Nanggungnya di KM 12 sana. Silakan di 0711351656, tapi khusus yang bertanya ya, jangan galau-galau kaget bikinnya diskon ya. Yang hari ini bertanya baik, yang paling siko 2 dah ya. Dan yang pastinya bersama nasi kepal Bunda Mei ya. Dan kalau untuk sambelnya ini memang ditakar pas ya, tidak berubah-ubah. Ada mungkin hari berikutnya pedesnya enggak. Enggak, memang sudah semua itu takaran. Iya, udah tahu ya. Iya. Setiap hari sampai yang pasar sudah hafal.
Iya. Tahu ya. Itulah, kecuali Sabtu untuk hari Minggu kan beda takarannya, lebih banyak kan. Bahan bakunya mudah lah dekat Udah, Tangga Buntungnya. di pasar Galuh, di Tangga Buntung Galuh. Iya, saya kemarin nyari bungkus Adi. Pesan mana ini istrinya nyari bungkus. Saking mungkin Rupanya lupa. saking banyak yang dibeli wong ini. Iya. Aja pakai bungkus plastik bedi tidak apa-apa. Bener. Iya. Oke. Di kalau satu hari paling kecil berapa cup, berapa wadah? Berapa kemasan nih kalau jualan? Paling kalau nambah ringkasnya. Hitung kalau untuk kepalanya itu berapa kepal sehari. Nggak tahu. Sekilo biasanya. Wadah. Hitung beras. Oh, berapa kilo? Berapa kilo aja itu sehari. Berapa kilo tadi? Rahasia. Paling sedikit itu Paling sedikit ya. paling sedikit itu 2 kilo. Bisa lebih. Nah, Itu kalau keinginan kita ya kalau misalnya takaran ini musim hujan nih. Maksudnya dikit 2 kilo gitu. Kita kejar. kalau biasanya sih paling dikit 2 kilo, nah cuman paling banyak itu 6 kilo. Kalau cerah. Sekarang Kalau- sudah nah, kalau setiap sekarang hari sudah 5-6 kilo lah. 5-6 Dan selalu habis. sold out. Alhamdulillah. Walaupun agak siang baliknya jam Iya, 9 iya. 10 habis. Paling cepet itu kan namanya rezeki kan nggak bisa prediksi. Paling cepet itu jam setengah 8, jam 8 sudah habis. Itu yang memang rasa capek kita langsung terbalaskan itu. Iya. Nah itu Rasa seneng ya. alhamdulillah. Awal-awal dulu mungkin susah ya, masih bawa balik juga. Awal-awal. Kalau awal-awal ya Banyak bawa balik. Bagi-bagi ke wong tetanggung. tukang becak tuh lah paling. Iya, itulah. Becak. Itulah sering-sering berbagi dia. Di awal berbagi mungkin sudah sukses kayak berbagi lagi deh. Terus berbagi. Iya, ada waktu-waktu khusus kalau berbagi. Biasanya Jumat berkah biasanya. Ya, bukan. Disisip ke berapa persen dari Kita biasanya sih kalau itu langsung kita bagiin aja sih. ada yang lewat? Ada orang lewat bagi Oh gitu. Enggak ada di standar berapa jumlahnya. Enggak ada distandarin. Oke. Ya siapa tahu ini akan menjadi besar ya. Jika besar ya punya minimal tempat yang memang sesuai lah yang lebih bagus ya. Siap. Amin. Nah kalau di kemasannya menarik sudah nih kejengon nih. Tinggal di branding ya dan tempat penjualan tadi. Dan memang kalau di Jalan Sultan Mahmud itu kan memang Tempat pelewatan. pelewatan. Iya pelewatan ya. Dan belum banyak yang berjajo di situ. Banyak jualan Lebih juga. maju lagi Sudah ada? dekat Skirti Banyak. banyak situ jual. Tapi yang cak ini kan memang yang jarang ya. Karena langsung bisa disimpan bawa balik gitu. Kalau tempat kami itu belum ada. Hmm. Kebanyakan nasi kuning, nasi Yo, uduk gitu. Nah, itu banyak. Udah biasa kan rumah Iya macam itu kan. benar ya. Oke lah. Kalau budak-budak sekolah yang datang jalan banyak beli situ. Banyak. Lumayan. Karena kan ada sekolah juga sih. Ada SMA, ada SD juga. Ya mungkin lewat jalan jembatan berjalan dari seberang ulu ke seberang hilir. Sekarang ada jembatan tuh. Sekalian juga dia mamanya bawa tepak untuk anaknya tadi kan untuk bekal di sekolah Udah. untuk sarapan. Iya. Mei, kalau yang menurut dari pembeli sendiri bagaimana? Mungkin rekomendasi dia atau mungkin ada masukan lah apa? Ada untuk tambahan menu tuh ada, tapi aku belum berani coba. Apa tuh? Rendang. Oh, rendang, tapi agak mahal ya. Aku takut basi. Karena dia Masalah kan daging kan beda daging. ayam, rendang ayam. Oh, rendang misalnya, ayam. Rendang ayam. Sama cumi asin. Cumi asin agak mahal. Iya, Kita regonya. kasih dikit. Tak Kalau rasa customer lama. kaget. Langkah dikitnya. pelitnya, iya. Kita kasih banyak kita yang ini. Iya. Karena Atau lumayan cumi campur tahu. cumi campur tempe. Kebanyakan kita banyak tahu tempe. Boleh. 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 Rekomen itu rekomen. Yang penting kan ada Masukan, cumi ya kan. masukan. Bener. Benar kan? Yang penting sehat gitu. Boleh nanti dicobakan. Dan itu menjadi solusi kan. Benar, Jadi ketika ada cuminya tapi nggak bohong ya memang ada cuminya, tahunya ada kan. Atau cumi tahu gitu kan. Jadi mereka tahu gitu. Jadi kita nggak bohongi wong tuh kan. Bener. Bener kan? Cumi tahu. Iya, kalau cumi mahal tadi kan. Nah, masalah rendang tadi, kalau rendang ayam kemungkinan tidak Terlalu. agak kurang. Kalau memang rendang nian, tapi ada kemasan apa yang tambahan itu. Jadi mix. Yang sekarang ini bolu biasa digabung. Bolu gojo ketemu ini jadi apa? benar, Iya kan? benar. Jadi isian itu.
Dan untuk nantinya ini kalau misalnya kalau ada yang nak mesen bentuknya jumlahnya banyak, itu minimal berapa hari pesanan itu? Hamin 1 aja, Bay. Hamin 1 bisa. Hamin 1 Hamin bisa. 1 bisa. Tapi Jangan asal duit dana. jelas ya. Di DP dulu Mas Iya, udah. DP dulu Oh, boleh. iya. Oh, boleh. Untuk Iya. bahan-bahannya. Boleh. Iya, kemana Kalau untuk rekeningnya bagian tidak kemana kontaknya? ada di nomor akunnya, Pak, bagian Ada IG tidak? Ada IG? ada IG, ada TikTok. Nah, coba di mana? Kalau di IG kita nasi kepal Bunda Mei. Terus sama di TikTok nasi kepal Bunda Mei Palembang PRG. Pokoknya cari nasi kepal Palembang pasti keluar ya. Pasti keluar. Di Google. Pasti Google keluar. Pernah masuk di rekomendasinya Google tuh? Dicoba belum? belum. Oke, biasanya kan tapi minta tolong pembeli lah, tolong ya sudah masuk ke rekomendasi. Jadi bisa ini nih, bisa masuk untuk bintang Aku baru tahu juga sih untuk rekomendasi dari makanan di mana yang enak di Palembang. Oke. Iya, jadi gak pencarian, misalnya nasi kepal klik langsung keluar. Tapi itu tanya yang ngerti ya. Siap. Dibuat kenian di Google itu. Lah kita mungkin di penghujung program harapan apa yang selain tadi tempat yang layak tadi, apa yang akan menjadi harapan bagi Adi dan Mei? Silakan Adi dulu mungkin. Oke, siap. Yang pastinya semoga yang bagi customernya terus mesen. Nah, untuk kitanya ya semoga nanti bakal keluar lagi varian-varian baru. Ya. Dan terus lancar dan bisa diterima sama customer. Ya, Mei. Kalau besar apa dia harapannya? Aku pengen adu kedai dewe. Iya, siapa tahu. Jangan di pinggir jalan saya itu lagi. Amin. Ini kabari kami baik kalau kedai. Siap. Pas selamatan. Siap. Amin. Iya, tapi kalau nantinya ini besar kan tidak bisa dibuat part time lagi kan? Siap. Iya, bener ya. Selain nanti ada kawannya mungkin nasi kepal mungkin buka usaha makanan lain. Gitu ya. Siap kalau itu total ya. Siap. Ya lah kalau itu makasih nih atas siap, datangannya, sama-sama, menginspirasi terima gak kasih. walaupun kita ngobrol cuma 30 menitan ya. Siap. Yang penting kita bisa mendapatkan semangat spirit bagi UMKM lainnya sama Cak Adi. Amin. Dan bisa diawali dengan ya keinginan untuk nambah tambahan. Siapa tahu bisa menjadi usaha beneran yang besar ya. Amin. Makasih Adi dan Mei. Ya, Sampai sama-sama, ketemu Kak. nanti lain kali kita doakan bisa ketemu lagi di Siap. tema berbeda ya. Mampir. Iya ya. Ya lah ya. Oke, Yo, assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu galo-galo kita sudah ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita di kesempatan siang hari ini, dan tentunya ada Adi Muharram Robani dan Mei Reni ya, selaku pemilik dari nasi kepal Bunda Mei yang pengen merasakan bagaimana nasi kepal Bunda Mei tadi disebut ke Senin sampai Sabtu ya di Jembatan Musi 6, bukan jembatannya, di ujungnya turunannya itu ada Jalan Sultan Mansur ya, Sultan Muhammad Mansur ya. Nah di situ yang arah nak ke bukit ya, jangan mengkol ke Tangga Buntung ya. Nah ada ujung jembatan itu maju dikit ya. Nah disitulah dia jualan, tapi ya mohon maaf ya, waktunya cepet ya, karena banyak sudah laku pagi-pagi ya. Jadi kemungkinan sekitar jam 8 atau setengah 9. Dan hari Minggu ya Mei sama Adi ini buka di Kambang Iwa Car Free Day. Jamnya mau nih sama mungkin sekitar setengah 9 atau jam 9 lah terakhir ya. Jadi cari-cari kalau misalnya ada nasi kepal Bunda Mei, jalalah milik mereka berdua. Ya dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini. Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
saksi mata kita berdua mengikat janji. Sampai nanti takkan ku lupa cinta di Tanjung Serai sebagai tanda saksi cinta kita sebagai tanda saksi cinta kita
guna bangsa di negara Indonesia. Mengubah dali, mengubah gagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Mengubah dali, pangkakon carana, reseka hiji, rukun sakabena. Pangkakon carana, reseka hiji, rukun sakabena. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat 1 orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan. Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental. Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir,